Dan pihak bank pun confirm nih kalau si Sarah memang pergi ke sana waktu itu Pak, dan dia mengakses berangkasnya untuk mengambil sebagian uang berangkasnya itu. Nah, dari informasi ini banyak kawan, keluarga, tetangga dan lain-lain percaya bahwa mungkin saja Sarah ini kabur jam 11.45 malam itu. Karena dia udah ngambil duit itu kan di siangnya sama si Liam, kabur dia. Masuk akal. Tapi ketika polisi mendapatkan akses untuk memeriksa berangkasnya si Sarah ini, polisi menemukan di dalam berangkas itu masih ada uang cash sekitar $25.000. Nah, logikanya kalau memang si Sarah ini kabur, kenapa nggak kau ambil semua uang cash kau ini? Bukan ditabung ya, berangkas dalamnya ada duit gitu loh, uang cash. Nanti kalau kau butuh apa-apa pas kabur nggak ada duit, macam mana? Ini nggak diambil duitnya, misalnya ada $25.000, lumayan itu berapa ya? Banyak. 400 jutaan lah kalau misalnya sekarang, kalau nggak salah ya. Dan ditambah lagi Sarah ini sangat mencintai anjingnya, Wak. Nggak mungkin dia pergi tanpa anjing dia. Apalagi waktu saat kejadian kan anjing ditemukan dalam peti gitu kan. Nggak mungkin Sarah mau masukkan dalam peti itu. Dan yang bikin anehnya lagi, Wak, setelah diperhatikan kembali, Sarah ternyata menyimpan semua uang-uangnya tadi itu kan di dalam sebuah kotak di berangkas kan. Dan uang-uangnya itu uang-uang lama, Wak. Uang-uang lama yang udah lusuh gitu loh. Kayak uang yang udah lama dikumpulkan, bukan uang baru. Nah, inilah yang membuat polisi sedikit curiga lagi. Nah, oleh karena itu polisi pun langsung balik nih ke rumah Sarah dan mereka langsung menggeledah kamarnya si Sarah. Dan pada saat pemeriksaan ini, Wak, polisi menemukan paspornya, surat jaminan sosialnya, dan beberapa mata uang Kanada. Nah, temuan inilah yang kembali meyakinkan polisi bahwa kemungkinan besar Sarah ini nggak kabur ini, nggak mungkin dia melarikan diri. Kabur kok nggak bawa uang-uang dia semuanya, ini dokumen-dokumen penting dia nggak ada kan, nggak kabur deh nih. Nah, keluarga, kawan-kawan dan lain-lain tuh yang mikir pertama kabur kayaknya juga nggak mungkin juga ya dia kabur ya. Kok masa ditinggalkan ya semua barang-barang berharga dia nih? Ah, itu kemana? Nah, setelah ini semua terjadi, Wak, polisi sempat tuh menaruh kemungkinan lain yang sama seperti Alexis dan Liam, yaitu ada kemungkinan sepertinya Sarah ini mengakhiri nyawanya sendiri di suatu tempat. Karena kayak tadi, kalau dia kabur nggak mungkin semua barang-barang berharga dia, dokumen-dokumen pentingnya dia nggak dia bawa ya kan. Akhirnya kepolisian pun langsunglah mengerahkan helikopter, regu pencari, dan tim penyelamat air Belmar di sekitar Sungai Shark. Wah, Sungai Shark ini sungai yang di bawah jembatan tempat mobil Sarah ditemukan tuh loh, untuk mencari jasadnya si Sarah. Karena kan mereka memiliki keyakinan bahwa si Sarah ini bundir nih. Jadi mereka bukan nyari orang hilang lagi, melainkan jasad yang mungkin saja hanyut. Nah, dicari lah itu semua kan, Wak. Dan setelah 11 jam mencari, mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Dan juga selama beberapa hari berikutnya, Wak, ratusan orang keluar nih sama-sama untuk membantu mencari Sarah ataupun informasi lainnya di daerah sekitar situ. Dan sayangnya, tetap saja, Wak, pencarian mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, Sungai Shark itu, Wak, ujung arusnya nanti kan akan bertemu dengan laut kan. Dan dipercaya karena arus di sana itu cukup kuat, maka jika si Sarah ini melompat dan bundir, besar kemungkinan tubuhnya si Sarah ini akan dibawa ke Samudra Atlantik. Macam mana mereka bisa secepat itu nemuin jasadnya si Sarah juga ya kan? Makin hopeless lah itu lagi mereka. Macam mana kita kalau misalnya sampai samudra, siapa mau cek? Kan ujung-ujungnya sungai itu nanti ke laut, laut ke samudra gitu loh. Sempat hopeless tuh mereka, Wak. Dan setelah 2 bulan si Sarah ini menghilang, Wak, polisi pun akhirnya mendapatkan petunjuk baru yang dapat mengungkap kasus ini, Wak. Yaitu ada nih seorang laki-laki yang bernama Anthony Curry mendatangi kantor kepolisian untuk memberikan informasi seputar Sarah. Nah, Anthony ini, Wak, ternyata adalah teman baiknya si Liam. Anthony bilang lah kan ke polisi, "Pak, permisi ya, saya ini teman baiknya Liam. Saya sama Liam ini sangat tertarik dengan film horor, Pak. Dan kami berdua pun memang sudah lama berencana untuk membuat film horor karya kami sendiri." Nah, baguslah. Terus hubungannya sama Sarah apa, Dok? Nah, gini, Pak. Di hari Thanksgiving 2016 kemarin nih, Pak, ya, 8 hari sebelum Sarah menghilang, saya sama Liam tuh sempat nongkrong bareng, Pak. Dan Liam memberitahu saya kalau, "Wewa, aku punya ide bagus nih buat film horor kita." "Ide apa tuh?" Saya tanya gitu kan. "Gimana kalau aku hilangkan nyawa seorang gadis dengan mencekiknya, terus aku lempar aja ke sungai dari jembatan kan? Tapi kok bantuin aku ya?" katanya. Nah, dengar itu marah lah saya, Pak. "Ngaco kau, itu aneh-aneh aja idemu tuh, nggak ada cerita." Nah, terus barulah beberapa hari kemudian saya dapat kabar kalau Sarah Stern